Selamat datang di presentasi tugas Sistem Informasi Manajemen Kelompok 10 yang disusun oleh Sahira Hairun Najah, Anggun Lestari, dan Nabila Putri. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang implementasi profile company berbasis web landing page, di mana kami akan menjelaskan peran penting sistem informasi dalam mendukung manajemen organisasi, serta implementasinya dalam dunia bisnis. Tapi sebelum itu, kami akan menampilkan secara singkat terkait peranan sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen itu terbagi menjadi dua jenis. Satu, sistem informasi berbentuk manual. Dua, sistem informasi berbasis komputerisasi. Sistem informasi manual dan komputerisasi pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu suatu sistem yang berbasis manual, kertas, atau komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Kami akan menguraikan konsep, teknologi yang digunakan, serta manfaat yang dihasilkan dari penerapan sistem informasi manajemen. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya sistem informasi bagi keberlangsungan operasional dan pengambilan keputusan di berbagai jenis organisasi. Selamat menyaksikan, dan semoga materi yang kami sajikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Maksud dan tujuan kami adalah untuk mempresentasikan hasil proyek sistem yang telah kami bangun, yang berjudul implementasi profile company berbasis web landing page. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Sahira Hairun Najah, saya Anggun Lestari, saya Nabila Putri. Selanjutnya, untuk poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, latar belakang dan masalah, solusi yang ditawarkan, rancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi, lalu terakhir ada kesimpulan dan rencana ke depan. Untuk latar belakang dan masalah akan dijelaskan oleh Nabila. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi Bapak sebelumnya izin kami menjelaskan terkait latar belakang perusahaan kami. Jadi namanya itu Rawabi Zamzam. Jadi Rawabi Zamzam itu merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tol dan travel. Nah, jadi perusahaan itu didirikan pada tahun 2012 dengan nama PT Rawabi Zamzam. Nah, produk jasa Rawabi Zamzam ini meliputi produk umroh dan reguler haji khusus melalui program kemitraan dengan perusahaan sejenis, visa umroh, tour domestik dan internasional, tiket domestik dan internasional, transportasi, hotel, dan pengurusan dokumen perjalanan. Nah, ada juga visi-misi dari perusahaan kami, yaitu ini secara jelas. Jadi visinya itu adalah menjadi penyelenggara umroh, haji, dan wisata halal lainnya dengan pelayanan berkualitas dan terbimbing sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Adapun ini ada beberapa misi, diantaranya kita menjaga kualitas pelayanan yang profesional sesuai standar industri perjalanan wisata, memperkuat SDM melalui sejumlah pelatihan dengan cara melibatkan secara langsung dalam perjalanan wisata, dan menerapkan sistem manajemen modern secara bertahap dan terukur, memperkuat infrastruktur perusahaan dalam rangka menunjang kinerja dan profesionalisme perusahaan, membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti tokoh-tokoh masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat eksistensi perusahaan dalam kompetisi pasar.
Nah, ada juga kami dalam proyek kami juga mengidentifikasi masalah yang ada pada perusahaan kami. Yang pertama, masalah yang ada itu website sebelumnya website itu tidak responsif di perangkat mobile. Maka dari itu ada dampaknya, yaitu mengurangi kepuasan pengguna. Terus yang kedua, desain visual websitenya juga tidak mengikuti tren desain yang tidak mengikuti tren desain modern yang sekarang dan kurang menarik, sehingga dampaknya kurangnya daya tarik visual yang dapat membuat pengunjung merasa website ini itu tidak profesional atau tidak percaya. Terus yang ketiga, konten yang ada di dalam website sebelumnya itu tidak terupdate, sehingga informasi tentang layanan, promo, dan destinasi tidak diperbarui secara teratur. Nah, sehingga dampaknya bisa menyebabkan pelanggan itu mendapatkan informasi yang salah dan kurangnya minat terhadap penawaran yang ada. Nah, tujuan dibuatnya proyek kami adalah ada beberapa. Yang pertama, untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi, salah satu tujuan dibuatnya proyek kami itu untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi, kita menyediakan antarmuka yang modern dan responsif untuk memudahkan navigasi dan pemesanan pelanggan. Terus yang kedua, kita juga memperbarui desain dan branding. Jadi tujuan kami itu sangat bercocok gitu dengan mengidentifikasi masalah tadi. Nah, jadi tujuannya tadi pertama terus memperbarui desain dan branding dengan menciptakan desain yang menarik dan konsisten dengan identitas merek, memperkuat citra perusahaan. Terus yang ketiga, kita juga menampilkan informasi yang terkini. Karena tadi kontennya tidak terupdate, maka tujuan dibuatnya proyek ini adalah untuk menampilkan informasi terkini. Jadi kita menyajikan informasi terbaru tentang layanan, destinasi, dan promosi untuk menarik pelanggan dan mengurangi kebingungan. Nah, terus yang terakhir, kita juga menambahkan fitur interaktif, memperkenalkan fitur seperti pemesanan online, chat langsung, dan ulasan pelanggan untuk meningkatkan interaksi dan konversi. Ada juga solusi yang kita tawarkan untuk di project ini. Yang pertama itu konsep sistem. Jadi, gambaran umumnya itu tentang sistem yang akan kita bangun adalah, jadi sistem baru ini akan mengedepankan pembuatan website profil company yang modern dan responsif sesuai dengan tadi masalah yang ada. Konsep sistemnya. Nah, jadi website ini tuh akan memiliki antarmuka yang intuitif dan fitur-fiturnya canggih yang mempermudah pengguna dalam akses informasi dan melakukan pemesanan. Jadi desain itu akan mengikuti tren terkini dan mengintegrasikan elemen branding perusahaan dengan konsisten. Nah, ada juga fitur-fitur utama yang ada pada website kita. Yang pertama, desainnya itu responsif. Jadi tadi ya, tampilannya itu yang optimal di berbagai perangkat desktop, tablet, dan smartphone. Nah, terus yang kedua, sistem pemesanan online. Jadi fiturnya itu untuk memesan paket perjalanan dan layanan langsung melalui WhatsApp, Gmail, dan Google Form. Terus yang selanjutnya ada live chat. Jadi fasilitas chat langsung untuk dukungan pelanggan, untuk memudahkan pelanggan. Biasanya kalau misalnya orang mau mengunjungi website, biasanya kalau mau informasi selanjutnya itu biasanya langsung disuka ke live chat. Nah, terus yang keempat, informasi terkini. Fitur yang kita tambahkan itu informasinya terkini. Jadi halaman yang selalu diperbarui dengan informasi tentang layanan, destinasi, dan promo. Jadi itu informasi terkini. Nah, terus yang kelima, integrasi media sosial. Jadi koneksi dengan platform di media sosial untuk berbagai konten dan interaksi. Jadi saling keterkaitan dengan media sosial website kita tuh. Jadi semisal kita mau share men-search di website tentang perusahaan kami, maka di media sosial pun nanti akan munculan berbagai informasi terkait perusahaan kita. Jadi saling mempunyai hubungan. Nah, terus yang terakhir, fitur utama yang kita tambahkan adalah ulasan pelanggan. Nah, ini sangat penting banget. Fitur ini tuh untuk menampilkan ulasan dan testimoni dari pelanggan. Karena
Kenapa penting? Karena testimoni ini sebagai bukti, sebagai benar-benar bukti bahwa perusahaan itu benar-benar berjalan dan ada pelanggannya gitu. Karena dengan testimoni ini untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, untuk lebih percaya diri sama perusahaan dan website ini. Jadi makanya kita tampilkan fitur ulasan pelanggan seperti itu. Nah, manfaat yang diperoleh dari website itu ada 3, untuk karyawan, untuk pelanggan, dan ada perusahaan. Sebetulnya ketiganya memiliki keterikatan juga, jadi memiliki manfaat yang diperolehnya itu sama. Jadi mungkin secara gambarannya adalah untuk karyawan itu bisa memudahkan karyawan untuk pembaruan konten. Terus bagi karyawan juga bisa menjadi dukungan pelanggan yang efisien. Terus untuk karyawan, sekarang untuk pelanggan, jadi pengalaman pengguna itu yang lebih baik untuk bagi pelanggan manfaatnya. Terus kemudahan pemesanan tadi ya, dengan ada fitur live chat, dengan ada ulasan dan sebagainya, dan manfaat yang diperoleh bagi pelanggan juga informasi terbaru, dan dengan tadi fitur yang kita tambahkan di informasi terbaru. Nah, bagi perusahaan, jadi citra perusahaan itu yang tadi ya bisa lebih profesional, terus analisis datanya yang lebih baik, dan juga kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara lebih efektif, yang memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategi pemasaran yang lebih terarah. Nah, jadi ini adalah perbandingan dengan sistem lama. Jadi perbandingan sistem lama dengan sistem baru itu desainnya tuh lebih menarik dan responsif, karena tadi kita mengidentifikasi masalah yang ada, maka kita menciptakan fitur-fitur yang baru itu. Jadi sistem lama itu desain antar muka yang kurang menarik, mungkin tidak responsif tadi, seperti yang kayak di identifikasi masalah di berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet. Nah, sedangkan di sistem baru kita menawarkan desain yang modern, yang lebih menarik dan responsif, memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan memuaskan di berbagai perangkat. Nah, terus perbandingannya juga dari kemampuan menganalisis yang lebih baik. Kalau sistem lama itu memiliki keterbatasan dalam pengumpulan dan analisis data, yang membuat perusahaan itu sulit untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai perilaku pelanggan dan kinerja bisnis. Sedangkan kalau sistem baru itu dilengkapi dengan kemampuan analisis data yang lebih baik, seperti pelaporan real time dan alat analitik yang canggih, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis berdasarkan data yang akurat. Baik, terima kasih kepada Nabila Putri yang sudah menjelaskan latar belakang dari perusahaan dan proyek yang akan kita bangun. Untuk selanjutnya, rancangan sistem akan dijelaskan kepada Anggun. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang diagram arsitektur yang menunjukkan komponen-komponen sistem. Yang pertama yaitu front, yaitu website dan aplikasi mobile. Nah, penggunanya atau konsumennya berinteraksi dengan antarmuka pengguna untuk mencari dan memesan paket perjalanan. Nah, yang kedua, back atau server aplikasi, yaitu pertama manajemen pemesanan. Pemesanan diproses melalui WhatsApp, Gmail, dan Google Form. Yang kedua yaitu logika bisnis, proses yang mengatur aturan bisnis dan fungsionalitas aplikasi. Nah, yang ketiga yaitu layanan pendukung, sistem pemberitahuan yaitu email dan SMS, yaitu mengirim pemberitahuan kepada pelanggan tentang status pemesanan, penawaran, dan informasi penting lainnya.
Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang alur sistemnya seperti apa. Nah, yang pertama yaitu memahami kebutuhan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperbarui desain dan branding, menampilkan informasi terkini, dan menambahkan fitur interaktif. Nah, yang kedua, membuat rencana terperinci untuk pengembangan website dengan fokus pada desain dan fitur interaksi. Yang ketiga yaitu mendesain website profile perusahaan dengan antarmuka modern dan responsif, mengikuti tren desain terkini, dan menginteraksikan elemen branding perusahaan. Yang keempat, kita juga memastikan desain baru berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, kita akan mempublikasikan website agar dapat diakses oleh publik. Jadi, semua orang bisa melihat dan bisa bisa mengakses di Google ya. Nah, yang keenam, menjaga website tetap relevan dan fungsional. Baik, untuk selanjutnya adalah tahap implementasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Saira Khairunajah. Untuk teknologi yang digunakan dalam pembuatan sistem ini, saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Alasan saya memilih teknologi tersebut adalah dari standar industri untuk pengembangan web, biasanya kan mereka tuh sangat fungsionalitas, juga kompatibilitas yang luas, ketersediaan framework dan library, mudah dipelajari dan diimplementasikan, dan pengembangan cepat dalam prototipe-nya. Untuk tahapan implementasinya sendiri ada 6, yaitu yang pertama persiapan dan perencanaan. Kayak kita membuat, pertama kita bikin rencana dulu untuk pembuatan sistemnya tuh bagaimana. Terus kita analisis kebutuhan yang kita butuhkan, lalu kita menjadwalkan kapan proyek ini akan dibuat. Untuk yang kedua, desain dan prototipe. Setelah kita menjadwal dan mengumpulkan kebutuhan, kita mencari referensi terlebih dahulu, kemudian kita membuat sketsa atau wireframe dan prototipenya. Setelah kita membuat prototipe dan wireframe-nya, kita langsung majuin ke atasan kita untuk di ACC. Setelah di ACC, kita langsung masuk ke tahap pengembangan atau pemrosesan. Di tahap pengembangan ini, kami mulai membuat beberapa desain dan memasukkan beberapa fitur. Lalu setelah dirasa semuanya hampir kompleks, kita langsung melakukan pengujian internal. Lalu setelah itu kita uji coba dan revisi, peluncuran, dan langsung pemeliharaan dan peningkatan agar website yang kita buat ini tuh tetap terupdate dan juga tidak ada error dan debug. Untuk tim pengembangannya sendiri, yang pertama dari direktur utama dari PT Rawabi Zamzam, yaitu Bapak Siti Khadiansyah, bertugas untuk memimpin, mengawasi, serta mengkoordinasikan manajemen perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi dan misi. Lalu yang kedua, untuk project manager dari Anggun Lestari, bertugas untuk memimpin tim, mengelola proyek, dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Untuk web developer, Saira Khairunajah bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi website, baik di front end maupun back end. Lalu untuk administrator sistem dikelola oleh Nabila Putri.
yang bertugas untuk mengelola dan memelihara infrastruktur server, bertanggung jawab untuk backup, pemulihan, dan pemeliharaan sistem. Untuk pengujian dan evaluasi dari sistem yang telah kami buat, kita melakukan jenis pengujian yang terdiri dari 5. Yang pertama, kita menguji kayak untuk responsif ini tuh bekerja dengan baik atau enggak, kayak untuk di desktop, tablet, dan smartphone. Lalu setelah dirasa responsif, kita langsung mengetes di bagian fungsinya. Di semua fitur-fitur yang kita buat, kita langsung melakukan kayak tes fungsinya, kayak di live chat, apakah fasilitas live chat ini langsung berfungsi dengan baik atau enggak, apakah dia bisa langsung kekirim atau enggak. Langsung, dan selanjutnya kita melakukan tes terhadap konten yang apakah suatu website ini bisa terupdate dengan data yang akurat dan relevan tentang kayak promo, destinasi, dan layanan yang kami sajikan. Setelah dirasa cukup, kita langsung melakukan pengujian integrasi kayak dari website ini. Nah, itu terakhir di sini kita memastikan bahwa fitur ulasan pelanggan berfungsi dengan baik, termasuk kemampuan untuk menulis, mengedit, dan menampilkan ulasan serta testimoni. Dari semua pengujian yang telah kita uji, hasilnya adalah website berfungsi dengan baik secara umum, tapi ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Penyesuaian diperlukan untuk tampilan di tablet dan smartphone, serta peningkatan kecepatan live chat dan pembaruan konten. Fitur media sosial dan ulasan pelanggan sudah berfungsi dengan baik. Untuk evaluasinya, website profil perusahaan ini telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih ada beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai hasil yang optimal. Peningkatan tampilan di perangkat mobile, kecepatan live chat, dan pembaruan konten secara berkala adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Kesimpulan dan rencana ke depan dalam proyek kali ini, website ini untuk kesimpulannya, website ini lebih modern dan responsif dibandingkan dengan versi sebelumnya. Walaupun website baru telah memenuhi sebagian besar tujuan utama, termasuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperbarui desain dan branding, menampilkan informasi terkini, serta menambahkan fitur interaktif, ternyata masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Walaupun begitu, balik lagi dari sistem yang kami buat, ada beberapa manfaat yang bisa kita terima. Itu yang pertama adalah meningkatkan pengalaman pengguna, memperbarui desain dan branding, menampilkan informasi terkini, menambahkan fitur interaktif. Serta untuk rencana pengembangan selanjutnya dalam proyek kali ini, kami berharap untuk meningkatkan fitur pemesanan, mengembangkan opsi pembayaran online yang lebih beragam, dan meningkatkan sistem pemesanan untuk memastikan proses yang lebih lancar dan efisien. Jadi yang kami harap tuh untuk kedepannya kita bisa melakukan proses pemesanan di dalam website sendiri, tidak melalui website atau Gmail dan lainnya. Untuk selanjutnya, kita berharap optimalisasi tampilan dan performa tuh bisa menyesuaikan tampilan website untuk perangkat tablet dan smartphone, serta meningkatkan kecepatan dari efisiensi fitur live chat. Pengembangan fitur interaktif tambahan seperti menambahkan rekomendasi perjalanan, terus personalisasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna,
Dan terakhir, analitik dan pelaporan. Mengintegrasi alat analitik yang lebih mendalam untuk memantau performa website dan umpan balik pengguna guna melakukan perbaikan berkelanjutan. Untuk pemeliharaan sistemnya, kami berencana untuk terus memantau dari pembaruan konten, monitoring evaluasi, perbaikan dari bug, serta untuk memperbarui dan meningkatkan fitur serta fungsionalitas website berdasarkan tren teknologi terbaru. Sekian dari saya rasa cukup untuk penjelasan dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini dia tampilan website dengan sistem baru yang telah kami bangun. Nah, jadi di sini tuh websitenya lebih responsif, terus desainnya juga lebih menarik, dan konten terkait informasi tentang layanan promo dan destinasi jadi lebih terupdate. Nah, jadi website ini juga memiliki fitur-fitur yang canggih untuk mempermudah pengguna dalam mengakses informasi dan dalam pemesanan. Jadi ini lebih banyak dokumentasi dari pengguna kami. Jadi website ini lebih terlihat profesional dan dengan banyaknya testimoni yang sudah ada. Di sini juga memudahkan sekali untuk langsung memilih pesanan, dan dengan layanan kami, ketersediaan di dalam layanan kami, dan juga ada panduan-panduan ya. Jadi mungkin yang masih belum tahu atau bagaimana, nanti di sini ada panduan dengan disiapkan berbagai pertanyaan, dan di sini juga ada blog. Nah, di mana itu riwayat perjalanan haji dan umrohnya. Nah, di sini juga bisa langsung kirim chat ke kita dengan menampilkan nama, terus email, nomor, dan pesan apa yang mau disampaikan. Dan ini pasti nanti dibalas dengan secara responsif. Nah, terakhir di sini juga ada footer, yang dimana ini tuh untuk memudahkan pengguna juga ketika misalnya mau melihat panduan, itu tinggal diklik saja. Ketika mau lihat bimbingan, itu tinggal diklik saja. Jadi ini sudah ada tingkatan untuk mempermudah si pengguna. Di sini juga ada informasi terkait perusahaannya, dan di sini ada tools yang bisa nanti kita misalnya mau langsung kontak boleh. Kalau misalnya mau lihat blog di sini, atau misalnya mau lihat trip dan sebagainya. Dan di sini ada logistiknya juga dan sebagainya. Ini footer untuk memudahkan si pengguna, seperti itu.